Halo, jumpa lagi dengan saya Kiki di channel Excel Amatiran. Seperti biasa, kali ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman untuk bekerja lebih cepat, efektif, dan efisien. Untuk kali ini saya akan memberikan tips kerja jadi cepat dengan tanda dolar atau absolut. Mungkin teman-teman di sini yang belum begitu memahami guna tanda dolar atau absolut, saya akan jelaskan dulu ya di sini. Ini adalah contoh datanya. Nah, data ini misalnya saya mau munculkan lagi di posisinya di sini ya, teman-teman. Di sebelahnya saya tulis di sini. Nah, guna tanda dolar itu seperti ini. Misalnya saya mau VLOOKUP nih ya, dari data di samping ini, yang ini, kita random dulu, kita acak, misalnya kita short ya, jadi terbalik posisinya, nggak sama dengan di sini. Kita mau keluarkan di sini bisa kilogramnya, bisa harganya atau total harganya. Saya jelaskan dulu ya satu-satu nih. Pertama, biasanya kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP nih mengeluarkannya. Jadi VLOOKUP, kita akan ambil key-nya itu ke nama itemnya. Setelah itu table array-nya kita akan blok dari sini, dari kolom F sampai kolom I. Setelah itu enter. Setelah itu kita tinggal pilih di sini. Kalau kita mau jawabannya kilogram, kita pilih di sininya nomor 2. Kalau kita mau jawabannya harga, kita pilih di sini nomor 3. Jika ini mau total harga, maka nomor 4. Nah, untuk contoh saya pilih nomor 2 dulu ya. Nah, kalau di bawah ini selalu 0 atau false. Enter. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita lihat rumusnya. Kita double klik aja di kursornya di M8 ini ya. Nah, kita lihat seperti ini. Rumusnya akan membaca seperti ini. Lihat di sini ada kotak warna hijau di sini ya. Nah, ini adalah tabelnya yang diambil oleh rumus ini. Nah, kalau seperti ini, kita tidak berikan tanda absolut nih di sini, di tabelnya ini teman-teman. Jadi, pada saat kita copy ke bawah, rumus ini kita copy, kita lihat lagi ya, seperti apa. Nah, tabelnya akan turun ke bawah satu, seperti ini teman-teman. Jadi, yang di atas nggak kebaca lagi. Itu gunanya tanda absolut. Kalau kita kunci di atasnya seperti ini, di sininya kita kasih F4, di sini F4 ya, enter. Pada saat kita copy ke bawah, yang di bawah tabelnya nggak lari, tetap dia nge-range dari F8 sampai F13. Di sini I8 sampai I13. Jadi pada saat kita copy ke bawah tidak salah rumusnya, sesuai sama ini. Untuk tesnya kita bisa totalkan. Di sini juga kita totalkan, sudah sama ya. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai absolut di sini, yang terjadi adalah seperti ini. Kita hapus saja ya tanda absolutnya di sini. Nah, kita copy ke bawah, dia akan hasilnya NA di bawahnya. Kenapa NA? Karena lada biji hitam ini adanya di sini posisinya, tapi dia tabelnya turun ke bawah, jadi tidak terbaca. Itu yang terjadi. Ini sekedar teman-teman tahu fungsinya absolut, tanda absolut atau dolar itu. Jadi kenapa di sini harus kita kunci tabelnya yang ini? Karena kalau dia di copy ke bawah, tabelnya akan lari kalau nggak dikunci. Nah, harusnya dikunci. Nah, oke, kita langsung masuk ke apa yang menyebabkan kerja itu bisa cepat dengan adanya tanda dolar. Seperti ini nih, saya contoh di soal pertama ya. Ini contoh, ini adalah misalnya tabel biaya aktual. Seperti ini adalah biaya administrasi dan legal. Januari tidak ada, Februari 1,5 juta, Maret 8,9, April 541.000 dan seterusnya. Ini adalah tabel biaya. Nah, saya pindahkan tabel biaya ini ke sini dengan susunan yang terbalik-balik, nggak sama seperti yang ada di sini. Official travelingnya di posisi paling bawah di sini. Official travelingnya ada posisi ketiga dari bawah. Nah, sekarang bagaimana kita cara cepat untuk mengisi kolom-kolom di samping ini jika susunannya terbalik?
Nah, dengan tanda dolar itu kita bisa membuatnya lebih cepat, teman-teman. Begini caranya. Kita bisa munculkan di sini, bisa pakai, kalau untuk kali ini saya akan menggunakan rumus sum if ya. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah klik function, pilih sum if. Oke, setelah itu kita range itu kita ambil adalah nama biayanya. Setelah itu enter. Berikutnya kriterianya adalah nama biaya yang di tabel yang ini sebelahnya. Enter. Setelah itu sum range itu yang mau ditotalin tabel yang mana gitu. Nah, kalau ini pertama kan Januari ya, karena ini di tabelnya di Januari. Enter. Nah, kalau kita seperti ini sama, kita enter dulu ya. Nah, kita copy ke bawah. Kalau kita nggak menggunakan tanda absolut, dia akan lari sama seperti tadi. Tabelnya akan lari seperti ini. Jadi kita harus gunakan tanda absolut di sini. Tanda absolutnya itu kita kasih di atas, di sini, dan di sum range-nya, karena kita nggak mau berubah. Oke, kita kasih di sini ya. Kita blok, pencet F4. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal copy ke bawah. Kita copy langsung. Nah, langsung jadi seperti ini. Ini akan sangat cepat dengan tanda absolut. Tapi permasalahan berikutnya begini. Pada saat kita mau copy ke kanan seperti ini, kalau tanda absolutnya kita tidak rubah, dia membacanya tetap ke tabel di bulan Januari, tidak ke Februari. Dan yang harusnya di sini keywordnya dia ngambil ke sini, ke J14, dia lari ke K. Jadi rumusnya salah. Kalau kita copy ke bawah, hasilnya akan jadi salah semua. Nah, bagaimana caranya? Begini jadinya. Kita harus paham dulu rumusnya. Kita double klik di sini. Ini akan yang terkunci adalah tabel, kita bacanya begini ya. B ini terkunci yang ini. Kalau diberikan absolut di bagian paling depan dan belakang, berarti akan terkunci sama sekali tabelnya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah pada saat kita copy ke samping ke kolom L, di sini J14 ini sorry, kita lihat dulu. J14 itu yang ini. J14 itu kita tidak mau dia lari ke kolom K. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita harus kasih absolut di sini. Kita harus berikan absolut di sini. Nah, terus pada saat kita mau copy ke samping kanan, kita mau dia tetap pindah ke posisi kolom D. Gimana caranya? Tanda absolut yang di depan kita hilangkan seperti ini, yang di depan karakternya. Nah, jadi yang perlu kita hilangkan di C-nya ini, depannya kita hilangkan, di sini kita pasang tanda absolut. Nah, jadi kita setelah ini bisa copy ke kanan. Nah, jadi kita bisa cek nih ya. Admin. Nah, sudah sesuai kan? 500. Berikutnya adalah di sini 443. Nah, cuma kalau kita copy ke bawah nanti salah lagi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Karena dia mengikat juga, tanda absolut itu mengikat. Pada saat kita ke bawah dia terus mengikat ke sini. Nah, ini salah rumusnya. Kita maunya waktu saat dia copy ke bawah dia turun. Yang di sininya nih, D, yang J-nya turun. Jadi ini J14, J ke bawahnya mesti J15 dan seterusnya J16. Nah, caranya seperti ini triknya. Jadi kita kuncinya di sini aja, teman-teman. Kita balikin dulu ke awal ya di sini. Nah, ini kan rumus yang kita dapat yang pertama. Jadi caranya seperti ini. Di sininya aja kita ganti semuanya rumusnya. Jadi pertama J-nya ini kita ganti menjadi J dengan absolut di depan dan belakang. Cara cepatnya setelah kita blok seperti ini, kita Ctrl F. Setelah itu ini dihapus dulu ya. Nah, tadi yang kita mau rubah yang mana? J ya. Nah, berarti J kita replace menjadi absolut J seperti ini. Kita klik replace. Nah, otomatis dari bawah sampai atas
sudah berubah Y-nya. Nah, terus berikutnya apa? Yang sebelah kanannya ini. Kita maunya dolar depannya ini kita hilangkan. Kita Ctrl F lagi di sini. Berarti di sini pilih replace. Nah, berarti di sini kan yang kita mau ganti adalah pertama adalah di sini. Sorry. Kita ulang ya. Ctrl F. Setelah itu replace. Ini berarti absolute C. Kita ganti menjadi C-nya absolutnya cuma 1 di sebelah kanannya seperti ini. Replace. Nah, setelah itu baru kita copy ke kanan. Nah, langsung seperti itu teman-teman. Nah, jadi hasilnya sudah sesuai ya. Totalnya 92.510. 92.510. Nah, itu cara cepat ya teman-teman. Jadi di sininya kita kasih tanda absolut. Setelah itu di sini absolutnya kita hilangkan kalau kita mau copy ke kanan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini pada saat saya copy ke kanan, dia akan lari ininya, dia ngebaca ke kolom sum range-nya akan otomatis ke kolom Februari, bulan Februari D. Dan yang di sini keywordnya dia tetap nggak berubah di J karena saya kunci dia posisinya di J. Nah, itu dia. Jadi cepat caranya. Kalau nggak kita harus rumusin satu-satu di sini. Jadi kalau ini tinggal kita copy aja langsung ke kanan. Jadi seperti ini. Itu cara cepatnya. Terus berikutnya ada lagi misalnya seperti ini kondisinya nih. Ini misalnya tarif lembur ya untuk 3 orang ini, teman-teman. Tarif lemburnya 3 orang ini beda-beda nih. Si Joni 90% dari 200.000, si Ani 80% dari 200.000, si Ika 60% dari 200.000. Nah, bagaimana cara cepatnya? Kalau kita mau breakdown di masing-masing tanggal ini, berapa si Ika dapatnya, si Joni dan si Ani? Gimana caranya? Dengan absolut bisa sangat cepat. Jadi caranya kita tinggal sama dengan di sini 200.000 kita kali dengan 90%. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita copy ke bawah, maka akan ngaco lagi karena saya bilang dia akan turun kalau nggak ada absolutnya. Jadi kita harus kunci di sini. Kunci apa yang kita harus kunci? Kalau ini rumusnya 2 ini nggak berubah, berarti dua-duanya kita kunci. Kita diberikan di sini F4, kita kasih di sini juga F4. Setelah itu kita tinggal copy ke bawah, langsung jadi. Nah, berikutnya apa lagi? Ini berarti si Ani ya. Ani berarti 80% kali 200.000 sampai kali 80%. Berarti dikunci juga ya, sama-sama dua-duanya dikunci. Nah, kita tinggal di sini sampai tanda plus seperti ini, double klik. Berikutnya si Ika. Ika berarti 200.000 dikali 60%. Kasih tanda absolut di H dan di F. Setelah itu copy. Nah, langsung selesai semua. Jadi ini adalah cara cepatnya ya teman-teman untuk melakukan tarif lembur, perhitungan lembur ini dengan absolut. Terus berikutnya lagi di sini. Nah, ini ada lagi misalnya ini penjualan per hari nih teman-teman ya. Penjualan per hari ini ada 23.595. Nah, ini kita mau buat simulasi dengan cepat ya. Misalnya kita mau hitung misalnya kalau 30 hari berapa sih? Kalau 5 hari berapa sih? 10 hari berapa? Nah, bisa dengan cepat dengan pakai tanda absolut. Kita tambahkan saja misalnya di sini jumlah hari. Di sini misalnya 3 hari. Nah, kita tinggal di sini kita sama dengan kolom F, kita kali dengan jumlah hari ini. Enter. Setelah itu kita absolut yang ininya H7. Sebab pada saat kita copy ke bawah dia nggak mau turun. Kita nggak maunya dia turun kan. Jadi kita kunci di sini. Copy ke bawah. Des, langsung dapat. Nah, jadi simulasinya langsung gampang. Kalau 3 hari ya, penjualan 3 hari berarti dapatnya 70 juta. Kita tinggal ganti di sini misalnya 2 hari, dapatnya 47 juta.
Oh, misalnya kalau 31 hari berapa ya omsetnya? Oh, 700 juta. Nah, ini adalah trik-trik bermain dengan tanda dolar atau absolut. Ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti video ini. Silahkan subscribe channel ini, like, komen, nantikan video-video saya berikutnya lagi yang pasti yang ingin membuat teman-teman lebih paham Excel dengan baik dan juga bekerja pasti lebih cepat. Oke, terima kasih.